Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang karakteristik koperasi. Anggota kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ajar Padilla. Yang kedua ada Anang Firmansyah. Yang ketiga Raffi Aldo. Yang keempat Amar Rizaldi. Yang kelima Afrizal Swendi. Dan keenam Rian Haryanto. Pengertian dan landasan hukum koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1. Landasan IDIIL, Pancasila sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan sosial. Landasan struktural UUD tahun 94 pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun atas asa kekeluargaan. Landasan operasional UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP turunannya. Landasan mental, setia kawan dan kesadaran kepribadian, gotong royong, kemandirian. Karakteristik utama koperasi. Ciri-ciri yang membedakan koperasi dari badan usaha lain. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap warga negara berhak menjadi anggota tanpa paksaan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, maupun golongan politik. Anggota bebas keluar sesuai ketentuan anggaran dasar koperasi. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Rapat anggota tahunan RAT merupakan kekuasaan tertinggi. Prinsip one man, one vote. Setiap anggota memiliki satu suara yang sama, tidak tergantung pada besar kecilnya modal yang disetorkan. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil. Sisa hasil usaha dibagi kepada anggota secara proporsional berdasarkan jasa kontribusi masing-masing anggota, bukan berdasarkan jumlah modal atau saham yang dimiliki. Nah, yang keempat itu modal berasal dari anggota. Modal koperasi bersumber dari simpanan pokok, yaitu dibayar sekali saat masuk, simpanan wajib dibayar rutin, simpanan sukarela, dan dana cadangan. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kelima itu ada tujuan utama kesejahteraan anggota. Koperasi bukan profit maximizing entry. Orientasi adalah meningkatkan taraf hidup, kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan, bukan semata-mata memaksimalkan laba. Nah, yang keenam itu berasaskan keluarga dan gotong royong. Seluruh kegiatan koperasi disadari semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Prinsip gotong royong tercermin dalam kerjasama saling membantu antara sesama anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh itu mandiri dan otonom. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri, dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Jika bekerja sama dengan pihak luar, termasuk pemerintah, koperasi tetap mempertahankan otonominya. 7. Prinsip koperasi. 1. Anggota sukarela dan terbuka. Terbuka bagi semua tanpa pembatas buatan. Nah, yang kedua itu pengendalian demokratis oleh anggota. Anggota aktif menentukan kebijakan koperasi. Yang ketiga itu partisipasi anggota, kontribusi adil terhadap modal dikelola demokratis. Yang keempat itu otonomi dan independensi. Mandiri dikendalikan penuh oleh anggota. Yang kelima itu pendidikan, pelatihan, dan informasi. Wajib penyelenggaraan edukasi bagi anggota. Yang kelima itu kerjasama antar koperasi.
memperkuat gerakan koperasi melalui federasi. Yang ketujuh itu kepedulian terhadap komunitas, berkontribusi pada pembangunan komunitas sekitar. Selanjutnya ada nilai-nilai yang melandasi koperasi. Nilai-nilai yang melandasi koperasi itu menjadi dua bagian nilai. Yang pertama nilai dasar. Nilai dasar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada swadaya atau self-help. Yang kedua ada demokrasi. Yang ketiga ada kesetaraan. Yang keempat ada keadilan. Yang kelima ada solidaritas. Yang keenam ada tanggung jawab sendiri. Yang ketujuh ada kepedulian terhadap sesama. Yang kedua itu ada nilai etika. Nilai etika terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu transparan dalam pengelolaan dan keuangan serta organisasi. Yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan itu informasi koperasi dapat diakses seluruh anggota. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berperan aktif membangun komunitas di sekitarnya. Yang keempat ada kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama membantu anggota lemah bukan hanya yang kuat. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi Indonesia. Jenis-jenis koperasi Indonesia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyediakan kebutuhan barang konsumsi sehari-hari bagi anggota, contoh koperasi sembako, koperasi sekolah, atau KUD. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen membantu proses produksi dan pemasaran hasil produksi anggota, contoh koperasi kerajinan, koperasi petani. Yang ketiga ada koperasi simpanan. Koperasi simpanan menghimpun tabungan anggota dan memberikan pinjaman dengan bunga rendah, contoh KSP, CU, atau kredit union. Yang keempat ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran membantu memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan. Yang kelima ada koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan berbagai layanan jasa kepada anggota, contoh koperasi transportasi, koperasi asuransi, dan koperasi jasa keuangan. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi. Struktur kelembagaan koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 21. Rapat anggota tahunan RAT. Pengurus mampu mengelola mewakili koperasi di dalam maupun luar pengendali masa jabatan maksimal 5 tahun. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus. Manajer pengelola. Pelaksanaan teknis operasional ditunjuk oleh pengurus untuk mengelola usaha sehari-hari koperasi. Selanjutnya modal dan keuangan koperasi. Sumber-sumber pemodalan dan mekanisme sisa hasil usaha (SAHU). Sumber modal koperasi yang pertama ada simpanan pokok. Dibayar sekali saat pendaftar jadi anggota, tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota. Yang kedua simpanan wajib. Dibayar secara rutin, bulanan atau tahunan oleh setiap anggota, besaran ditetapkan dalam AD atau ART. Simpanan sukarela. Simpanan atas kehendak sendiri, besar, bebas, dapat diambil kapan saja sesuai perjanjian. Yang keempat, dana cadangan. Bagian SAHU yang tidak dibagikan dihimpun untuk memperkuat modal dan menghadapi risiko. Yang kelima, hibah atau donasi. Sumbangan dari luar yang tidak perlu dikembalikan, termasuk bantuan penerimaan dan CSR. Selanjutnya, pembagian sisa hasil usaha SAHU. SAHU sama dengan total pendapatan dikurang biaya operasional. 40% untuk cadangan koperasi, 25% untuk anggota sesuai kontribusi, 20% dana pendidikan dan sosial, 10% untuk dana pengurus dan karyawan, 5% dana untuk pembangunan daerah. Akan membahas tentang perbandingan koperasi dengan badan usaha lainnya, yaitu PT dan CV. Perbandingan ini penting untuk mengetahui apa yang membedakan koperasi dan bentuk badan usaha lainnya. Yang pertama, kita mulai dari aspek dasar. Koperasi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Jadi, tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga membantu dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
Sedangkan PT atau perseroan terbatas didasarkan pada kepemilikan saham, yang artinya orang yang memiliki saham itu menjadi pemilik perusahaan. Sementara pada CV didasarkan pada kesepakatan antara mitra atau sekutu usaha yang bekerja sama menjalankan bisnis. Masuk aspek yang kedua, yaitu keanggotaan. Dalam koperasi, keanggotaan bersifat terbuka, sukarela, dan setara. Siapa saja yang memenuhi syarat dapat menjadi anggota tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Dan pada PT, keanggotaannya terbatas pada pemegang saham. Lalu, sedangkan pada CV terdapat dua jenis anggota, yaitu sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang menanamkan modal. Aspek yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari koperasi adalah mesejahterakan anggotanya. Berbeda dengan PT yang bertujuan memaksimalkan keuntungan atau profit pada perusahaan. Sedangkan CV bertujuan memperoleh laba yang nantinya dibagikan kepada para mitra usaha. Lalu masuk aspek yang keempat adalah voting atau pengambilan keputusan. Di dalam koperasi berlaku prinsip yaitu satu orang satu suara, yang artinya setiap orang itu memiliki hak yang sama dalam menentukan keputusan koperasi, meskipun jumlah simpanannya berbeda. Pada PT, hak suara biasanya bergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang kita miliki, semakin besar juga pengaruhnya. Sedangkan pada CV, keputusan biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para sekutu. Lalu aspek yang kelima itu pembagian keuntungan. Pada koperasi, keuntungan disebut sisa hasil usaha atau yang kita sering dengar itu SHU. SHU ini dibagikan berdasarkan kontribusi atau partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Pada PT, keuntungan dibagikan dalam bentuk dividen sesuai jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan pada CV, keuntungan dibagikan sesuai porsi investasi atau kesepakatan antar sekutu. Dan aspek yang keenam itu adalah modal. Modal koperasi berasal dari simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Dan pada PT, memperoleh modal dari penjualan saham dan obligasi. Sedangkan pada CV, di sini memperoleh modal dari para sekutu dan yang menanamkan modal dalam usaha tersebut. Di sini kita akan membahas peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada slide ini terdapat 6 peran utama koperasi. Yang pertama itu sebagai sokoguru ekonomi nasional. Koperasi ini sering disebut sebagai sokoguru atau pilar utama perekonomian Indonesia. Hal ini karena koperasi sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Melalui koperasi, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat secara bersama-sama. Lalu yang kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi berperan membantu masyarakat, terutama pelaku UMKM dan usaha kecil, dalam memperoleh akses permodalan serta pemasaran. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dengan adanya koperasi, mereka dapat memperoleh bantuan modal yang lebih mudah sehingga usahanya dapat berkembang. Karena itu, koperasi menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja. Peran ini adalah yang menciptakan lapangan pekerjaan. Koperasi yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, produksi, maupun jasa membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan operasionalnya. Semakin banyak koperasi yang berkembang, maka semakin banyak pula peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat itu, pemerataan distribusi pendapatan. Koperasi membantu menciptakan pemerataan pendapatan melalui sistem pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Keuntungan yang diperoleh koperasi tidak hanya dinikmati oleh satu anggota atau dua orang pemilik modal, tetapi dibagikan kepada anggota sesuai partisipasinya mereka. Dengan cara ini, koperasi dapat membantu mengurangi
kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara merata. Lalu yang kelima ada stabilisasi harga di masyarakat. Koperasi juga berperan dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Misalnya, koperasi konsumen dapat membeli barang-barang langsung dari produsen dalam jumlah yang besar, sehingga biaya distribusi menjadi lebih rendah. Akibatnya, harga barang yang dijual kepada anggota maupun masyarakat menjadi lebih terjangkau dan relatif. Lalu yang terakhir atau yang keenam, mitra strategis pemerintah. Koperasi menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan ekonomi, contohnya dalam program pemberdayaan UMKM, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pengembangan ekonomi desa, hingga program ketahanan pangan. Karena koperasi memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat, pemerintah sering memanfaatkan koperasi sebagai sarana untuk menyalurkan berbagai program ekonominya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan koperasi. Analisis kekuatan dan hambatan yang dihadapi koperasi di era modern. Kelebihan atau keunggulannya yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota secara langsung dan merata. Yang kedua, mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Yang ketiga, akses permodalan lebih mudah dengan bunga rendah. Yang keempat, distribusi keuntungan atau SHU lebih adil dan proporsional. Yang kelima, mendapat perlindungan hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang keenam, dukungan dan fasilitasi aktif dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa sosial, solidaritas, dan kekeluargaan. Adapun tantangan dan kelemahannya itu yang pertama keterbatasan modal sehingga sulit bersaing dengan swasta besar. Yang kedua itu kualitas SDM, pengurus dan manajer yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga tingkat partisipasi dan loyalitas anggota yang fluktuatif. Yang keempat banyak anggota bersikap pasif dalam RAT dan kegiatan koperasi. Yang kelima pengelolaan keuangan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Yang keenam, digitalisasi dan adopsi teknologi masih lambat di koperasi kecil. Yang ketujuh, persaingan ketat dengan lembaga keuangan informal. Untuk kesimpulannya, yang pertama, koperasi adalah badan usaha berbasis kekeluargaan yang mengutamakan kesejahteraan anggota, dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua itu karakteristik utamanya meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis atau one man one vote, dan pembagian SHU yang adil dan sesuai kontribusi. Yang ketiga itu koperasi beroperasi berdasarkan 7 prinsip ICA dan dilandasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Yang keempat itu sebagai soko guru ekonomi, koperasi berperan vital dalam pemberdayaan UMKM, pemerataan pendapatan, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dari anggota oleh anggota untuk anggota. Itulah hakikat koperasi.